Sekarang ini kita meeting ini dalam rangka untuk apa, Bu? Jadi kami ada riset, Pak, kerjasama dengan University of Sussex. Jadi melihat ya bagaimana sih perkembangan teknologi digital di UMKM gitu. Nah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di beberapa negara gitu. Jadi ini adalah studi komparasi juga. Nah, namun hasil riset ini nanti juga akan kami publikasikan, Pak, jadi buat masukan juga untuk pengambil kebijakan gitu, Pak. Kami kan punya riset dan kami nanti akan menyuarakan lah gitu terkait dengan bahwa UMKM ini memang perlu di support ya. Kalau cita-citanya pemerintah pengen naik kelas ya, bukan hanya UMKM makers tetapi menjadi UMKM global player ya, memang harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu, dan selaras dengan kebijakan apa yang harus dikeluarkan gitu, Pak. Apakah sudah dari awal itu memang menggunakan teknologi digital atau bagaimana, Bapak? Monggo. Ya, usaha ini dimulai tahun 2007, Bu. Kita mulai digitalisasi itu tahun 2007 akhir. Jadi sudah mulai kita produksi, kita sudah mulai jualan online. Sudah mulai jualan online saat itu. Tapi waktu itu masih blogspot, Bu. Nah, kemudian kita tahun 2008 punya situs sendiri, omocapres.com. Terima kasih, Pak Yoyo. Berarti memang sudah sadar ya dari awal, wah kalau ini memang harus ada media seperti website ya, digitalisasi untuk berkiprah ya, untuk mendukung bisnis gitu ya. Nah, kira-kira pada saat awal itu atau sampai dengan sekarang, kira-kira ada kesulitan nggak, Pak, yang bisa yang sudah pernah dialami gitu, hambatan atau bahkan nantinya peluangnya seperti apa gitu, Pak, dengan digitalisasi ini? Saya menganggapnya sebagai peluang ya, karena kita kan usaha kecil, UMKM ya. UMKM itu untuk merambah pasar, ya ini digital ini harus kita manfaatkan. Karena kalau kita masuk ke toko, misalnya kalau zaman dulu itu kita masuk ke mall, titip jual, kemana-mana itu kan perlu biaya yang besar. Nah, sedangkan dengan online, dengan digital itu, kita bisa mempenetrasi pasar itu cepat. Apalagi sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada ya macam-macam lah. Jadi website itu sendiri kalau sekedar penyebar informasi mungkin juga sudah ketinggalan. Pertama itu website itu harus ya. Karena orang itu pertama kalau mau mencari, misalnya mendengar kata Omocha, itu yang dicari kan pertama Omocha melalui search engine. Kita harus punya media sendiri, yaitu Instagram boleh, tapi yang bisa kita kendalikan, kita kontrol 100% itu adalah website. Jadi itu pertama untuk UMKM itu perlu untuk di situ. Nah, tapi tidak cukup itu ya, sayang kalau hanya sekedar penyebar informasi, sayang menurut saya. Nah, kebetulan kita di Omocha ini bukan hanya sebagai penyebar informasi produk, tapi saya pakai untuk kelola usaha. Jadi kalau Ibu lihat di situs kami satu lagi itu grahamainan.com, itu di situ bisa bermacam-macam fungsi digital yang untuk memudahkan pelanggan kami berjualan. Saya bermain grosir, Bu ya. Saya bermain grosir karena saya produsen, saya harus bermain grosir. Nah, saya target market tersebut, saya berusaha bagaimana memudahkan pembeli saya untuk berbisnis. Itu bisa dilihat di situ. Jika Ibu sudah melihat grahamainan.com, mungkin bisa mengerti maksud saya di sini. Boleh saya bertanya, Mbak Esa? Mumpung masih ini, Pak, berarti Bapak ini ya banyak mitranya dari reseller ya, Pak ya? Reseller. Kalau gitu tadi produsen mainan Omocha. Kalau saya lihat dari namanya ini Jepang sekali ya, Pak. Kebetulan saya pernah tinggal di Jepang. Apa pernah tinggal di Jepang juga, Pak? Saya pernah tinggal di Jepang, Bu. Oh iya, sama saya juga. Ibu bisa bahasa Jepang, Bu? Enggak, Pak. Coto. Maaf, coto. Coto. Watashi wa Nihongo daijoubu desu. Oke. Sumimasen. Kemudian saya ini, Pak, mau nanya, kalau misalnya produsen ini berarti
dari produksi mendapatkan suppliernya, supply bahan baku dan proses produksinya seperti apa, Pak? Akhirnya tadi impresif sekali ceritanya dari reseller, tapi bisa jadi produsen gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan. Oh ya, itu pertama kita sebetulnya tidak ingin jadi produsen ya. Kita pedagang, kita ingin pedagang, tapi karena kebutuhan kan kita sudah sewa toko nih ceritanya, sudah sewa toko, tapi suplainya tidak mencukupi. Kalau kita masih jualan kaki lima mungkin tidak terlalu urgen, tapi kalau sudah punya sewa toko tiap bulan harus bayar sewa toko, kalau suplainya tidak mencukupi gimana? Rugi kita sewa tokonya, nggak ada barang yang dijual. Akhirnya kita coba produksi, dan ini akan peluang bahwa pasar yang masih cukup, kita coba isi sendiri dengan produk lokal kan. Kemudian kita coba mulai produksi dari 3 mesin. Ya, seperti itu, Bu. Suppliernya sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi tidak dari awalnya kita tahu ini di sana ada kayu, di sini ada sumber ini ya. Kita sambil jalan. Jadi learning by doing gitu. Learning by doing sampai sekarang, ya sekarang pun sebetulnya masih belajar ya. Masih banyak hal yang perlu kami pelajari terkait dengan produksi. Jadi produksi itu sudah ya sambil belajar. Jadi memang banyak orang-orang hebat di sekitar kami yang kebetulan mengerti tentang produksi memberi masukan. Berarti memang sebenarnya ada kaitannya juga ya Pak ya dengan pengolahan kayu ya Pak ya. Jadi mengolah kayu dalam bentuk mainan gitu ya. Iya, jadi memberi nilai tambah kepada kayu mentah. Iya, nilai yang tambah ya, oke. Iya, nilai tambah dari kayu mentah, dari kami bukan dari gelondongan, tapi dari papan itu setelah sekian kita olah menjadi satu produk yang bisa dipakai oleh end user. Iya, oke, baik. Tadi kan dimulai dari website ya Pak ya. Yeah. Sejak kapan kan sekarang juga udah merambah ya media sosial gitu kan, sosial media, ada e-platform e-commerce juga. Apakah Bapak menggunakan itu juga? Ya, kami menggunakan Instagram. Instagram kami itu Omocha Toys, Marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, ada semua. Tapi utama kita memang reseller, jadi main grosir. Kita jualannya di grosir itu di gerahamainan.com. Nanti mungkin bisa saya ceritakan juga strategi kenapa ketika ada waktu kenapa saya bikin ada 2 situs, itu bisa kalau Ibu ingin tahu. Nah iya, itu salah satu juga yang kita pengen tanya sebenarnya Pak. Jadi kan tadi banyak platform digital yang Bapak pakai ya. Nah kira-kira kriteria-kriteria apa dalam memilih teknologi digital platform-platform yang Bapak gunakan ini untuk dalam usaha ya Pak ya? Baik, pertama tadi sudah saya singgung juga, kalau kita menggunakan Facebook, Instagram, itu untuk penyebaran informasi bagus. Karena memang banyak user yang sekarang kesini sosmed. Tapi kalau kita ingin kelola 100% informasi ya melalui digital, itu adalah website. Karena kita kan mulai dari domain, kita menentukan nama domain sendiri di situ, hosting kita sendiri, teknologinya yang ingin kita pakai itu juga kita sendiri. Nah itu website. Nah, sayang kalau website itu hanya kita gunakan hanya untuk search engine mencari produk Omocha atau Geraha Mainan, hanya untuk itu sayang. Di Geraha Mainan itu orang bisa bikin katalog produk kami. Kemudian dia bisa melihat stok, bisa melihat macam-macam lah ya. Jadi reseller saya dulu misalnya Ibu Caca dapat order gitu kan, ibu dapat order dari Ibu Isa. Ibu Isa nanya ke Ibu Caca ada nggak barang puzzle huruf besar gitu kan. Ibu Caca nanti nanya dulu ke istri saya atau ke saya, Pak Yoyo, huruf besar ada nggak kan gitu. Nanti ongkos kirimnya berapa, stoknya ada berapa. Nah itu sekarang sudah tidak perlu lagi Bu. Jadi Ibu Caca cukup lihat gerahamainan.com, stoknya ada berapa di situ. Kemudian Ibu, berapa? Ibu sisa ternyata pesan 5, beratnya berapa. Langsung bisa mengestimasi ongkos kirim kan, kalau beratnya ada. Dan harga reseller pun juga sudah ada di situ. Jika Ibu login dengan akun reseller, akan keluar harga reseller. Tujuan saya adalah memudahkan, mempercepat proses. Berarti penggunaan teknologi digital untuk perusahaan Bapak bukan hanya untuk memasarkan ya, tetapi juga masuk bagian di dalam proses kerjanya dari perusahaan ya, tadi seperti yang dijelaskan. Persis. Estimasi berat dan jumlah stok tadi berarti ya Pak? Iya, estimasi berat, jumlah stok, sama yang sekarang ini cukup powerful itu saya juga baru menyadari kalau ini cukup powerful itu karena tamu saya yang ngomong, ini powerful itu adalah bisa bikin katalog. Jadi dulu itu kalau
orang reseller saya itu biasanya gini, ke CS saya, ke customer service saya, orang itu minta bikin katalog gini, Pak Yoyo tolong bikinkan katalog yang produknya ready stock dong, karena dia mau menawarkan ke satu perusahaan. Nah, kan reseller saya dia punya network, misalnya mau menawarkan kemana, ke perusahaan minyak atau kemana gitu kan, dia cari produk yang ready stock. Itu kalau dulu saya harus bikin tuh customer service saya bikin ngecek produknya mana, yang produknya terbanyak, masukin ke copy paste ke Excel. Nah, itu cukup makan waktu Bu. Satu produk itu bisa copy paste aja bisa 3 menit, 2 menit gitu kan. Kalau copy paste itu. Dan ini misalnya 60 produk yang kita tawarkan, itu sudah berapa? Tinggal dikalikan udah 2 jam gitu kan. Capek juga, belum lagi harus konsentrasi segala macam. Nah, kalau sekarang dengan katalog itu cukup klik-klik, tidak sampai 5 menit sudah jadi satu katalog produk yang itu untuk pemasaran. Kalau untuk produksi ya kita stok bahan baku, kemudian stok supplier, data supplier, harga itu semua kita bisa, harga produksi itu kita juga bisa tahu, ada datanya. Menarik sih Pak, ini ternyata salah satu produknya Pak Yoyo ini sudah masuk di keranjang Shopee saya Pak. Yang Bapak tulis itu Pak. Terima kasih. Sama mainan-mainan apa yang huruf A, B, C, D itu. Jadi sudah pernah belanja ya Bu ya? Iya ternyata ya. Jadi kita masih isi pasar domestik itu juga. Ya karena kita juga banyak berapa penduduk, jumlah anak kita, apalagi kalau ibu-ibu muda mulai mengerti pentingnya mainan edukasi gitu kan. Yeah. Nah, saya kirim link-linknya. Ibu sudah lihat link-linknya itu. Saya ada di YouTube saya itu, saya presentasi ke mahasiswa-mahasiswa, atau waktu itu juga pernah ada dari UMKM, dan ada satu lembaga ada yang membantu UMKM, kemudian saya presentasikan video itu juga sudah saya link. Nah itu saya presentasi sistem kami, dan kemudian pengelola yang pembina dari pabrik semen itu ingin UMKM-nya juga bisa seperti itu gitu kan. Nah tapi ya mungkin ya bagaimana memang harus belajar gitu kan. Itu ada di link-link saya itu. Kalau sistemnya itu seperti ini mungkin ya, saya kelihatan Bu. Nah ini kalau sistem di tempat kami sekarang seperti ini. Setiap hari kami dalam mengelola, dalam berjualan, dalam usaha ini tidak lepas dari lingkungan ini nih Bu. Jadi misalnya user ya, kita mulai dari sebelah kanan deh. User interface ini adalah apa yang dilihat oleh pelanggan kami. Itu ada CMS ini, Content Management System. Ini kita juga gratisan Bu, Joomla namanya. Dan kemudian ada e-commerce, ini juga gratisan. Ini keranjang belanja ya, keranjang belanja. Nah, ini CMS ini adalah untuk mengelola konten. Kemudian ada katalog produk. Tadi seperti saya ceritakan, konsumen saya bisa bikin katalog secara otomatis. Kemudian ada info stok, ada pesanan. Nah, ini ada Bukoder ini juga buat reseller yang pesannya banyak. Ada fungsi seperti itu. Nah ini saya jadi kalau misalnya ada digital marketing, ada online marketing, nah ini adalah online marketing saya. Kemudian ini admin interface ini di belakang. Nah ini orang-orang gudang saya ataupun customer service saya ini tidak lepas dari sini. Kita bisa data supplier. Ini jadi dari workshop itu masuk ke sini. Jika ini barang ya, ini barang ini masuk dari workshop langsung masuk ke database. Database ini misalnya stok barang ya, barang itu masuk langsung, ini ada tanda panah ke sini langsung masuk ke e-commerce saya Bu. Jadi real time, tidak ada 2 klik, di tempat saya. Kalau ada 2 klik itu repot, itu menurut saya buang-buang waktu. Jadi masukin ke data ke gudang dulu, kemudian masuk update lagi di situs web. Nah ini tidak boleh terjadi. Begitu masuk gudang harus langsung keluar di situs web, harus langsung kelihatan oleh pelanggan saya di seluruh dunia gitu. Jadi, konsepnya begitu, konsepnya. Dan memang begitu sekarang. Jadi tidak ada 2 kali klik. Nah, itu kalau misalnya barang. Nah, itu jadi ada sinkronisasi. Nah, di sini ini database ya, ini database ini. Jadi database dari sini, dari database sama ke CMS dan e-commerce itu langsung ada sinkronisasi. Demikian juga bahan baku segala macam itu bisa kami cek dengan HP, apa yang masih berbasis web ya. Kami itu berbasis web, jadi dengan HP, dengan browser itu bisa kita lihat. Satu lagi, misalnya saya kan juga ada kerjasama seperti tempat lain lah, misalnya mana gitu ya, misalnya kita ikut pameran atau Dekra Nasdaq itu barangnya kita masukin ke lokasi satu, langsung misalnya saya ada barang di Dekra Nasdaq. Dekra Nasdaq itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah ya, itu ada tokonya. Itu kita kirim ke sana. Itu data dari sini langsung berkurang. Data di sini juga langsung berkurang, langsung masuk ke stok di sini. Langsung masuk stok ke sini. Jadi
Nanti misalnya ada balik lagi ke sini, ya ada penjualannya, ada laporan penjualan kan di sini. Nah, di sini ada laporan penjualan, kita diinput kan, kita input. Kalau di sini kita input, tapi stoknya itu cukup satu kali proses. Kliknya satu kali proses. Kalau misalnya untuk produksi, nah di sini nih tata kelola supplier. Ini data supplier juga ada, daftar barang supplier ada, harga barangnya. Kemudian saat kita turunkan PO, workshop saya itu saya anggap sebagai supplier. Saya punya pabrik, ini di belakangnya ada gambar saya, ini ada pabrik ya Bu ya. Itu kita turunkan PO. Turunkan PO, kemudian nilai PO-nya berapa, kemudian kita kasih DP uang yang masuk untuk PO tersebut berapa, itu juga semua tercatat. Jadi tidak ada, jangan sampai ada selisih. Kemudian barang masuk tadi yang seperti saya ceritakan juga ada nilai-nilainya semua. Kemudian kalau pelanggan juga demikian. Pelanggan itu ada macam-macam jenisnya Bu. Kalau di dalam dunia mainan ini ada pelanggan retail, ada pelanggan grosir, ada pelanggan yang punya produk sendiri. Kurang lebih seperti ini sih, ini digital marketing kami. Silakan Ibu. Berarti Pak, kalau gini database ini kan berarti ada sistem informasi atau data informasi ya yang digunakan di sini ya Pak ya. Itu melalui website yang tadi Bapak ceritakan. Iya. Ini ini menarik. Ini Bu, jadi kita tujuan awalnya sharing informasi ke pelanggan, lainnya adalah memudahkan staf kami untuk mengelola usaha. Kalau hambatan Pak untuk penggunaan teknologi digital ini? Kendalanya itu adalah kedisiplinan input data ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Pak. Ya. Semoga bisnis Bapak dan Bu Yuni ya, Pak Yoyo dan Bu Yuni ini sustainable ya, berkelanjutan dan memberikan penghidupan bagi lingkungan sekitar Pak. Itu kan yang amin. Terima kasih Bu, terima kasih. Kalau ada waktu main ke tempat kami Bu ya. Siap Pak. Ini Mbak Caca, ini Pak ngajar di IPB Pak. Harusnya bisa ini ya Pak. Setiap hari saya lewat Yasmin Pak. Kalau gitu kamu mulak kan. Terima kasih Pak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.